Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Buat semua bapak-bapak, ibu-ibu, ayo semuanya kita nonton ya. Kita mempersiapkan bekal untuk kematian kita dengan tema yang luar biasa hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya adalah kematian itu pasti tanpa ada notifikasi. Nah tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan nih yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah tabarakallah buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya kita mau coba bahas tentang apa yang biasa didiskusikan oleh masyarakat. Bahwa yang namanya orang meninggal itu sebelumnya katanya ada tanda-tandanya. Ada 100 hari, ada yang bilang 40 hari. Bahkan tadi Ustadz Maulana 1 minggu, bahkan 1 hari sebelumnya. Bahkan 3 hari ada juga. Makanya ini sebenarnya apa yang terjadi nih? Karena di dalam Islam sendiri kita tahu bahwa yang namanya kematian itu nggak ada tanda-tandanya atau nggak ada namanya notifikasi. Apakah ini memang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang soleh aja atau bagaimana Ustaz? Siapa penjelasannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Nabi Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap perasaan yang kita rasakan adalah perasaan yang membuat kita mengingat kematian. Jadi kalau pernah mendengarkan bahwa 100 hari sebelum dicabutnya nyawa seseorang, maka dia akan merasakan getaran di tubuhnya. Sebagaimana kalau di Idul Kurban biasanya kita melihat ada sapi yang disembelih, kita melihat dagingnya itu bergetar, maka getaran itu dirasakan oleh seseorang yang 100 hari menjelang kematiannya. Kemudian di 40 hari menjelang kematiannya terasa setelah waktu asar itu ada denyutan pada pusarnya. Kemudian di 7 hari sebelumnya meninggal dunia ada dirasa dari belakangnya. Kemudian 3 hari sebelumnya ataupun 1 hari sebelumnya ada denyutan dirasakan pada ubun-ubunnya. Kita sering mendengarkan kabar ini, namun hendaklah setiap reaksi tubuh yang kita rasakan adalah reaksi yang membuat kita lebih mengingat kepada kematian itu sendiri. Entah itu sakit ataupun sehat. Maka kabar yang kita dengarkan hendaklah bagi orang soleh, bagi orang baik, tentu saja itu menjadi pertanda bahwa kematian semakin dekat kepadanya. Karena ada orang-orang yang mungkin kelihatan sehat, namun dia senantiasa mengingat kematian. Tapi ada juga orang sudah dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala, tetap saja dia tidak mau mengingat kematian. Maka orang soleh mau merasakan denyutan tadi, mau merasakan getaran tadi, atau tidak ada notifikasi sekalipun, semuanya bersiap untuk mendatangi ataupun didatangi oleh malakul maut. Subhanallah, itu yang pertama. Dalil yang kedua, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, subhanallah. Dan manusia tidaklah satupun yang mengetahui di bumi mana dia akan dicabut nyawanya. Di bumi mana dia akan mendapati kematian itu sendiri. Kita analogikan lebih sederhana. Ada seseorang berencana meninggal di Jakarta atau berencana meninggal di suatu tempat. Maka kemungkinannya besar dia bisa meninggal di tempat itu. Kenapa? Ya udah, saya nggak mau pergi-pergi. Misal, saya mau meninggal di Ciputat. Saya tidak mau keluar dari Ciputat. Nggak usah saya kemana-mana. Subhanallah. Berarti besar kemungkinannya. Dibandingkan ada orang yang mengatakan, saya mau meninggal di usia 63 tahun. Lebih besar mana kemungkinan yang bisa terjadi? Lebih besar kemungkinan orang yang menetapkan mau meninggal di mana. Karena cukup dia nggak usah kemana-mana. Itu pun kata Allah, engkau tidak tahu di mana kau meninggal. Kalau di mana engkau meninggal saja, kita tidak pernah tahu. Apalagi kapan meninggalnya. Subhanallah. Kapan meninggal itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat mana kita akan meninggal dunia saja kita tidak tahu, apalagi kapan kita meninggal dunia. Tidak ada notifikasi sama sekali ataupun tanda sama sekali. Kecuali bagi orang soleh, apapun tandanya selalu dianggap bahwa kematian sudah dekat baginya. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi kita nggak usah mikirin tanda-tanda terlalu lebih jauh ya. Betul. Sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita menyiapkan kapanpun ini bisa terjadi intinya. Di mana, bagaimana, dan apa caranya kan gitu. Betul. Kan. Masya Allah, luar biasa dibuat jamaah Islam Itu yang ada di rumah. Tapi gini Ustadz Maulana, izin Ustadz Maulana. Pernah dengar mungkin jamaah Islam Itu yang di rumah tentang mati suri. Mati suri ini sebenarnya apakah memang Allah ini sudah mematikan dia selayaknya orang meninggal, terus dia dihidupkan lagi untuk boleh dibilang dikasih kesempatan kedua Ustadz, atau bagaimana Ustadz? Sebenarnya begini, ketika orang dikatakan mati suri itu begini. Menurut penglihatan kasat mata, menurut ilmu kedokteran, menurut pandangan mata, dia sudah mati. Ini udah ada. Tapi tiba-tiba
atas kekuasaan Allah tiba-tiba dia bangun lagi. Inilah yang disebut dengan ilmu kedokteran itu atau ilmu dunia ini, bahwa itu disebut mati suri. Mati suri. Tapi dalam Islam menyikapi tentang mati suri ini adalah pembelajaran, pemberian kesempatan kedua, bentuk pintu tobat itu dibuka oleh Allah untuknya dengan diperlihatkan perjalanan rohnya dia. Dia lihat dirinya meninggal, dia lihat dibawa ke tamasya, pergi di alam yang menurut kita, dia lihat ada cahaya dan sebagainya. Itu perjalanan rohnya. Tapi dikembalikan atas izin Allah. Karena roh itu yang menggenggam adalah Allah. Dalam artian kapan Allah lepas, kapan Allah cabut, kapan Allah simpankan. Dari sini kita bisa belajar bahwa mati suri itu adalah pembelajaran, pemberian kesempatan buat kita untuk mengintrospeksi diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Makanya disebut hidup kedua bagi dia. Kesempatan kedua buat dia. Karena ternyata dia sudah dapat pembelajaran. Nasihat yang terbesar adalah nasihat kematian. Masya Allah. Jadi bicara masalah tentang mati suri ini memang Allah yang sengaja kasih kesempatan, kesempatan untuk menjadi orang ini, ya dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih soleh dan segala macam. Kalau orang berkata, ayo ingatlah mati, itu biasa. Tapi kalau diperlihatkan dulu kematian, baru dia dibangkitkan. Benar. Nah tapi sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Tanpa sadar nih katanya mungkin ya bicara masalah katanya nggak ada notifikasi. Sebenarnya kalau menurut saya juga nih ya, sebenarnya Allah tuh udah banyak ngasih kita notifikasi kali Bib sebenarnya Bib. Notifikasi yang pertama ya mungkin banyak terjadi perubahan terhadap diri kita ya kan. Nah ini yang kadang-kadang yang namanya kita nih manusia nih kurang peka aja. Mungkin bisa dikisahkan atau mungkin ada kisah atau mungkin ada dalil yang menyatakan ini Bib. Mohon penjelasannya silakan Bib. Baik. Izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana rahimakumullah. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pemirsa Islam itu indah, dimanapun berada. Tadi dikatakan, ada nggak Allah berikan ciri-ciri? Ciri-ciri itu macam-macam. Ada ciri-ciri menjelang, ada ciri-ciri yang sudah mungkin agak lama sebelum itu. Kalau yang agak lama, kata para ulama, yang pertama adalah mulai tumbuhnya uban. Ya. Ada satu ayat di dalam Quran, ya di surah Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang yang akan meninggal, orang-orang yang mau masuk neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Lalu kemudian setelah panjang ayat itu dikatakan waja'akumun nadhir, ya. Jadi ya Allah keluarkan kami dari neraka ini ya sehingga kami bisa beramal soleh sebagaimana yang enggak pernah kami lakukan sebelumnya. Lalu dikatakan oleh para malaikat, waja'akumun nadhir, bukankah sudah ada pemberi peringatan? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau makna an-nadhir itu ada dua. Yang pertama nadhir dalam bentuk diutusnya seorang rasul. Bukankah sudah diutus rasul? Gitu ya. Yang kedua nadhir itu adalah uban. Gitu ya. Allah memberikan kepada setiap manusia peringatan, yaitu ketika dia mulai tumbuh uban berarti menunjukkan itu sudah tanda-tanda, gitu ya. Walaupun kita tidak tahu berapa lama lagi, tapi itu. Yang kedua adalah ketika umur sudah 40 tahun. Ya, kata Allah, walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, seterusnya. Kenapa Allah sebutkan di dalam ayat itu ketika sudah umur 40 tahun? Kata para ulama ketika menafsirkan ayat itu, 40 tahun itu sudah lewat masa kanak-kanak, lewat masa remaja, lewat masa muda. Orang kalau sudah 40 tahun dia sudah mulai ninggalin main-main, ninggalin ngobrol, ninggalin yang baik, yang lain-lain, supaya dia mulai fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan di dalam Quran dalam bentuk zahir, gitu ya. 40 sanah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya tentunya keriput ya dan sebagainya, gitu ya, ciri-ciri. Nah, selain daripada itu ada ciri-ciri yang sudah dekat banget ya, untuk meninggal. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi, ya. Sekali-kali tidak, ketika nafas kamu itu sudah mulai berat di tenggorokan. Ini kalau dalam ilmu kesehatan katanya Shane Stoke. Jadi nafas orang yang sudah mulai berat, dalam, tidak teratur, ya, kemudian berjeda-jeda, itu menunjukkan biasanya orang yang sudah ada tanda-tanda akan meninggal, gitu ya. Nah, jadi kata Allah, ketika sudah nafasmu itu seperti itu, wakila manra. Lalu ditanya, siapa yang bisa nyelamatin kamu sekarang?
Ada ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan juga kalau orang udah sakit berat kata para ulama lalu kemudian tiba-tiba sembuh, seger, jalan ya. Seperti misalnya di dalam hadis Bukhari Muslim, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit parah, lalu kemudian tiba-tiba beliau sembuh, lalu kemudian melihat sahabat-sahabatnya, lalu kemudian ternyata setelah itu beliau meninggal. Nah, itu beberapa hal ya ciri-ciri orang yang akan meninggal. Ini Masya Wallahu a'lam. Allah, luar biasa ya. Ini Wallahu berkaitan juga orang yang meninggal dengan akhir zaman juga nih. Karena kan tadi kan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga tadi bicara masalah tentang tumbuhnya uban. Terus ada umur 40 tahun di mana udah nggak lagi anak-anak remaja atau mungkin juga Masa udah muda. bukan dewasa Bukan gitu ya. pemuda lagi. Udah orang udah menjelang lansia ini maksudnya. Terus yang berikutnya nafas mulai berat dan juga sakit parah atau mungkin sakit berat yang dirasakan. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Habib Nabil atas Sama-sama. penjelasannya. Nah, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan masuk dulu nih yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini dia pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mencoba untuk bunuh diri Nauzubillah. karena merasa tidak kuat melalui ujian ini. Ya, ini semua. Dan saya merasa bahwa Allah itu tidak adil katanya. Cuma usaha saya untuk membunuh diri selalu aja gagal. Yang saya mau tanyakan bagaimana dengan orang-orang yang suka mendahului takdir? Ya sudah Allah tetapkan. Apalagi dan apakah usaha untuk selalu bunuh diri yang selalu gagal ini juga kehendak Allah? Tandanya Allah masih sayang sama dirinya. Nah, ini bagaimana Ustadz Maulana nih, mohon izin dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya saya harus ingatkan kepada semua jamaah dimanapun berada. Dosa yang terbesar, tertinggi, ingat ya. Yang kalau ibadah tertinggi adalah baik sangka. Tapi dosa yang tertinggi adalah apa? Apa? Ayo, putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Maka ketika ada orang bunuh diri, itu adalah bentuk kekufuran, bentuk keputusasaan yang sangat besar. Sehingga dikatakan orang yang bunuh diri langsung masuk neraka. Maka jangan pernah ada kepikiran untuk bunuh diri. Sekali lagi, karena itu termasuk dosa besar. Bahkan siksaannya sebagaimana dia membunuh dirinya sampai dia mati, maka begitu pula nanti siksaannya di hari kemudian di neraka. Pada saat dia meloncat dari tempat yang tinggi terus dia menjatuhkan dirinya, maka hukumannya nanti di hari kemudian begitu. Begitu apa? Gitu. Dia potong nadinya atau dia mati dengan minum racun, maka hukumannya di neraka begitu terus. Betapa sakitnya itu prosesnya itu. Sakit banget. Maka jangan ada pernah kepikiran mau bunuh diri. Auzubillah min dzalik. Nah, bagaimana dengan ada orang mencoba bunuh diri tapi tidak mati-mati? Dia pakai minum apalagi pembunuh ama. Iya. Dia ternyata anaknya sudah ganti itu sirup. Dia nggak mati. Atau dia meloncat dari menggantung dirinya di pohon tomat. Iya, nggak bisa kakinya nggak masih nginjek tanah. Sebenarnya itu karena dia masih takut itu. Tahu nggak? Itu pertanda setiap kegagalan akan orang mau meninggal dunia itu. Betul. Menandakan bahwa Allah tidak mengizinkan dia untuk meninggal. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tahu nggak? Apalagi? Malaikat maut sendiri pun tidak tahu kapan meninggal. Oh iya benar-benar. Tahu nggak? Udah cukup lah ya, nanti aja lah ya. Masih banyak nih pembahasan nih. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bermimpi, saya masuk ke terowongan yang panjang dan gelap sekali. Nah, setelah saya jalan cukup lama, tiba-tiba ada cahaya yang silau banget. Dan di situ ada almarhum bapak saya yang memanggil nama saya. Kemudian almarhum bapak saya menggandeng tangan saya, mengajak ke sebuah taman yang indah banget. Tapi satu sisi saya mendengar suara ibu saya memanggil saya. Jadi pertanyaannya, apakah ini merupakan kematian saya dekat? Dan apakah bisa dipertemukan kembali dengan almarhum bapak saya? Nah, ini Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Nabi Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penanya. Wah, bayangin kalau saya bilang iya, kematiannya udah dekat. Saya ngebayangin gimana ekspresinya mendengar jawaban kita. Tapi tentu saja kembali lagi, manusia tidak pernah tahu kapan kematian itu tiba kepadanya. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan meninggal dunia.
Yang kedua pertanyaannya, saya melihat almarhum bapak saya dalam mimpi saya. Pertama, ada memang keterangan bahwa kalau kita melihat orang yang sudah meninggal dunia dalam mimpi, lalu dia tidak berbicara satu kata pun, tidak mengeluarkan, maka yang dilihat itu memang adalah ruhnya. Sebagaimana Allah menggenggam ruh seorang yang sedang tidur. Lalu terserah Allah mau ditaruh di mana ruh tersebut. Bisa saja diajak jalan-jalan di alam barzakh sehingga melihat daripada ruh almarhum bapaknya. Jadi kalau tidak keluar satu kata pun daripada mulutnya, maka bisa jadi itu beneran ruhnya. Tapi kalau keluar satu kata patah daripada mulutnya, berarti itu lebih besar kemungkinan adalah godaan syaitan. Karena syaitan juga bisa menggoda manusia dalam mimpi. Tapi sebagaimana Allah juga bisa memberikan petunjuk seseorang melalui mimpinya. Itu yang pertama jawaban kita. Kemudian, subhanallah, kalau dikatakan bisakah saya berkumpul kembali dengan almarhum bapak saya atau keluarga saya? Kami pernah menuliskan sebuah kalimat bahwa tempat berkumpul keluarga yang abadi cuma satu, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kemarin mudik semuanya berkumpul, tapi pasti ada pisahnya. Atau mungkin kita lihat waktu mudik tahun 2018 masih lengkap, 2022 kemarin mudik atau 2023 ada yang kurang, ada yang sudah meninggal duluan, ada yang mungkin udah sibuk. Kalau dulu kumpulnya lebih banyak bersepupu, sekarang sudah tidak terlalu banyak karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka tempat berkumpul keluarga yang abadi cuma satu, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tiket untuk masuk ke sana, berkumpul keluarga di sana juga cuma satu, yaitu kesolehan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Satu surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Jannatu Adn, wa man salaha min abaihim wa azwajihim, orang masuk ke dalamnya dan bersama dengan orang-orang soleh dari bapak mereka. Jadi ngumpul sama bapaknya, kalau solehnya seimbang, maka kalau bapak kita orang soleh, ikuti dia soleh. Kalau bapak kita kurang soleh, ayo jadi anak soleh supaya bisa kasih syafaat kepada orang tua kita dan berkumpul kembali di Jannatu Adn. Dan ada satu, Nabi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Jannatu Adn, maka Allah berfirman kepada Jannatu Adn ini, wahai Jannatu Adn, aku haramkan dirimu dimasuki oleh orang-orang sombong. Maka hilangkan kesombongan dalam hati, karena orang yang sombong tidak akan pernah bisa berkumpul dengan keluarganya di Jannatu Adn. Wallahu taala a'lam. Aduh, udah deh. Kalau kayak gini mah caranya mendingan bunuh diri aja lah. Li, ingat, Li, Apaan? anak-anak masih kecil-kecil. Ustadz, saya ini cuma acting. Berarti acting saya masih bagus ya kan? Masih bisa saya main sinetron. Emang kamu aja yang bisa acting. Oh gitu. Aku bisa. Ah, lebay. Di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Takutnya lebay.